فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tasa'u, yaitu menguap, termasuk bagian dari yang makruh di dalam salat. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasa'ubu fi sholati minas syaitan, bahwasanya menguap di dalam salat adalah dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata', maka apabila salah seorang di antara kalian hendak menguap, maka tahan semampu mungkin. Tahan semampu mungkin. Ya. Jangan dibuka lebar-lebar justru, atau bahkan bersuara. Ya. Maka ini bisa jadi akan mendapatkan dosa. Ya, mendapatkan dosa. Tahan semampu mungkin. Ya, tahan semampu mungkin. Kemudian selanjutnya adalah al-busaq jihatal qiblah au an yaminihi, meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Ini juga termasuk bagian yang dimakruhkan di dalam salat. Dari Jabir, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli, apabila salah seorang dari kalian apabila berdiri untuk salat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhi, bahwa sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berada di arah depannya. Ya, di arah depannya. Fala yabsuqanna qibala wajhi, maka jangan meludah ke arah depannya atau ke arah wajahnya. Wala an yaminihi, jangan pula ke arah yang sebelah kanan. Fal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al-yusra, maka meludahlah ke sebelah kirinya, di bawah kakinya yang sebelah kiri. Tentunya jika ini bukan di dalam masjid yang karpetnya bagus atau di sebelah kanannya ada orang, ya, ketika Anda meludah sebelah kanannya ada orang, maka akan menjadi tidak beradab kepada orang tersebut. Fa in ajilat bihi badiratun falyakul bisawbi hakadha thumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'd. Apabila fa in ajilat bihi badiratun, jika dia melakukannya dengan terburu-buru, dalam artian segera harus membuang ludahnya, tidak bisa dia mencari posisi yang tepat, maka apa? Falyakul bisawbi hakadha, maka dia meludah di kainnya, meludah kainnya, kemudian kainnya diusapkan kepada yang lainnya, begitu. Ini cara meludah ketika di sebelah kanannya ada orang, atau mungkin dia tidak mungkin meludah di bawahnya. Rasulullah SAW memberikan cara yang lain, yaitu dengan kainnya. Kain tidak mengapa, bisa dicuci. Kalau tidak punya tisu atau tidak ada sabu tangan atau yang lain. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa boleh kita meludah dalam keadaan sholat. Kalau kita muttor, sangat terpaksa untuk membuang dahak, misalkan ketika kita batuk, atau membuang ingus misalkan, maka tidak mengapa buang, akan tapi jangan kita menghadap kemana? Ke kiblat atau ke hadapan wajah kita atau ke sebelah kanan. Usahakan dengan mengarah ke sebelah kiri, atau seperti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian selanjutnya ada tasbikul asabi. Tasbik al-asabi, menggabungkan jari jemari. Ini dilarang, termasuk dimakruhkan dalam sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum fi baiti, apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, tsumma atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, kana fi sholatin hatta yarji, maka dia dalam keadaan sholat sampai dia pulang. Fala yakul hakada, maka dia jangan melakukan seperti ini. Wasyabbaka baina asabi'i, beliau mengatakan fala yakul hakada, dia melakukan seperti ini. Maksudnya beliau, perawi mengatakan wasyabbaka baina asabi'i, menggabungkan ya antara jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Khotul iman akramani wa akramakumullah, ini adalah tasbik al-asabi. Berarti kita tidak boleh dalam keadaan sholat ataupun dalam keadaan menunggu sholat. Sekarang antum berada di masjid, ya, setelah wudu, kemudian mendengar azan sambil menunggu imam, maka jangan sampai antum menggabungkan jari jemari satu dengan yang lain sambil menunggu imam. Maka ini bagian dari sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dimakruhkan. Karena ketika dia menunggu, dia terhitung dalam keadaan sholat. Dia diberi pahala-pahala seperti orang yang sholat walaupun dia duduk. Sebagaimana hadis tadi, ya, kana fi sholatin hatta yarji, dia dalam keadaan sholat sampai dia pulang. Ini keutamaan orang yang menunggu sholat. Jangan, wah mana imamnya ini datang-datang ini. Bersabar, dia diberi pahala seperti orang yang sholat walaupun dia duduk. Lebih-lebih dia ditambah dengan berzikir, ditambah dengan apa? Membaca Al-Quran, atau dengan berdoa dan seterusnya. Ya. Para ulama juga menjelaskan bahwa kalau setelah sholat bagaimana? Setelah sholat selesai, maka tidak mengapa. Sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau setelah salam, ya, beliau menggabungkan kedua jari jemarinya. Maka yang dimakruhkan adalah ketika dia menunggu sholat atau dalam keadaan sholat. Jika setelah dia selesai sholat, maka tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab.